Ya, jadi untuk materi selanjutnya kita bahas tentang firewall ya, keamanan dasar di Mikrotik. Nah, untuk keamanan dasar di Mikrotik ada dua hal yang harus kita setting. Di antaranya kita harus setting password di sini ya. Jadi passwordnya kita harus setting dulu. Jangan menggunakan username dan password default. Ini keamanannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah password, nanti bisa secara mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang. Jadi di sini pastikan merubah username dan password. Ada 3 level dari username dan password Mikrotik. Ya. Ada yang hak akses full, right, satu lagi read. Nah, kita untuk memudahkan simulasinya kita akan buat 3 level ini ya. Jadi nanti outputnya perbedaannya akan diketahui seperti apa untuk ketiga level ini. Jadi caranya langsung saja ya, teman-teman bisa masuk juga ke Mikrotiknya. Di sana ada menu sistem user. Jadi di Mikrotiknya itu ada menu sistem user ya. Nah di sini itu ada menu sistem user. Ya. Nah terlihat secara default user yang ada itu adalah menggunakan username admin, kemudian passwordnya adalah kosong default. Nah kita harus rubah. Caranya sebenarnya bisa langsung merubah di sini. Jadi admin, ya kemudian di sini kan ada tombol password. Nah ini kita bisa rubah ya passwordnya kita isi. Nah untuk pengisian passwordnya disarankan kalau untuk implementasi nanti kombinasi antara simbol, karakter, sama huruf besar, huruf kecil ya. Jadi misalnya contoh passwordnya seperti ini untuk nah jadi kombinasi dari 3 tadi misalnya simbol ya. Kemudian huruf besar. Nah, ini contohnya. Tapi yang jadi bumerang adalah ketika kita lupa password, maka kita juga tidak bisa mengakses. Jadi solusinya sebenarnya kalau kita udah membuat password yang seperti ini ada catatannya ya, ininya apa? Dokumentasinya seperti itu. Tapi ini sudah menghandle atau sudah mewakili keamanan password. Kalau pakai password seperti ini kan standar. Gitu ya. Ini mudah ditebak sebenarnya nantinya. Tapi kalau seperti ini ya setidaknya kita sudah mengamankan di level awal untuk keamanan username dan password ya. Nah untuk di sini saya ini karena bukan implementasi Mikrotiknya, jadi supaya mudah dihafal aja, saya kasih password standar aja ya. Hanya ini contoh. Nah jadi adminnya sudah diamankan. Atau lebih bagus lagi sebenarnya namanya jangan admin gitu ya. Jadi namanya kita ganti menjadi siapa gitu kan. Hanya untuk sistem yang default ini tidak bisa dirubah. Jadi hanya bisa merubah password saja. Caranya bagaimana? Kita harus buat user baru di sini. Ya. Jadi caranya kita harus buat user baru, tambahkan. Nah, ini nama adminnya misalnya contoh saja ini, nama adminnya ini, kemudian hak aksesnya adalah full. Kemudian di sini ada password ya. Ada passwordnya kita isi. Nah, ini untuk yang full. Jadi parameternya cuma diisikan nama, grupnya apa, passwordnya apa gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita apply. Oke. Ini yang full. Terus saya bikin lagi yang right ya. Yang right saya bikin lagi dengan ID yang sama. Kemudian grupnya adalah right. Ya, terus passwordnya saya isi juga. Nah, di sini terlihat ya. Tidak dapat menambah user karena ada nama yang sama. Jadi disarankan kalau mau membuat
user baru meskipun grupnya berbeda, ini harus diganti namanya, jangan sama ya. Jadi misalnya EK2. Nah, jadi yang satu full, yang satu write. Terus kita lihat satu lagi. Saya bikin EK3 ini write ya. Maaf. Read, ini read. Ya. Coba saya akan lihat perbedaannya. Sekarang saya akan login dulu menggunakan password yang EK. Nah, jadi kalau misalnya sudah membuat password yang 3 ini, kalau memang dirasa ini tidak dipakai ya, ini bisa kita disable untuk keamanan. Tapi harus buat dulu, jangan disable dulu, tapi harus buat dulu. Jadi buat dulu user barunya, baru setelah dibuat, baru kita disable. Jadi kita udah merubah level pertama untuk keamanan user. Kita tes ya. Kita tes, jadi ada, saya buka 2, yang full sama yang write. Coba saya tes dulu. Saya close dulu, masuk lagi ke Winbox. Ini ada Winbox. Di desktop. Bentar. Nah, ini saya akan coba akses dengan namanya tadi yang full ya. Pertama EK, passwordnya saya isi. Ini. Kemudian loginnya berdasarkan MAC saja. Nah, ini yang satu, yang pertama. Ini taruh di sini. Kemudian yang kedua saya login lagi menggunakan yang EK2 ya. EK2, passwordnya sama. Nah, ini saya taruh di sini. Dan saya login lagi, satu lagi. Menggunakan EK3, passwordnya juga sama. Nah, kita lihat dulu. Jadi Winbox ini bisa multiple login ya. Bisa berdasarkan akun yang kita punya. Nah, yang full sendiri, kalau kita lihat di sini, jadi hak aksesnya memang bisa melakukan semua konfigurasi ya. Jadi mulai dari kita IP address, menambahkan interface, dan yang lainnya tidak ada batasan gitu kan. Dan kelebihan kita sebagai user yang akunnya full, ini bisa menambah user. Jadi pasti di sini masih kita bisa menambah user. Jadi kalau kita masuk ke sistem, nah di sini ada user. Jadi bisa kita nambah lagi kalau menggunakan yang full. Nah, berbeda ketika kita menggunakan usernya yang write ya. Kalau yang write berarti yang ini. Nah, ini yang write ya. Kita cek sistem bisa nggak nambah user. Nah, di sini menu-menunya sudah di disable. Jadi satu itu poinnya, kalau yang write itu tidak bisa menambah user ya. Tapi kalau untuk konfigurasi yang lain bisa, kayak membuat IP address, membuat routing, membuat yang lainnya itu masih oke, bisa. Dan satu lagi biasanya kelemahan dengan write itu tidak bisa melakukan backup konfigurasi. Jadi setelah kita melakukan konfigurasi dasar, routernya misalnya mau di backup kan. Gimana cara melakukan backupnya? Di sini ada di menu file. Jadi semua konfigurasi yang kita setting tadi bisa kita backup di menu file di sini. Tapi kalau usernya yang melakukan backupnya, hak aksesnya backup, hak aksesnya write, ini tidak bisa. Ketika saya mau kasih nama misalnya ya, backup hari 1 misalnya, H1 stop. Oh iya, sorry, ini saya hak aksesnya apa nih? Sistem user. Oh, saya hak aksesnya full ya, jadi bisa. Nah, ini tadi file backupnya sudah ada, backup H1. Nah, ini ya file backupnya. Jadi tujuannya buat apa di backup ini? Tujuannya untuk ketika konfigurasi di Mikrotik yang lain, kita bisa langsung secara cepat. Jadi tidak perlu setting dari awal.
Ini caranya tinggal di restorekan aja. Jadi nanti ini di copy ya. Langkahnya itu kita copy seperti ini. Kalau mau ke mikrotik lain kita copy, nanti simpan aja di desktop. Simpan di desktop. Nah, jadi file ininya sudah aman, ada di komputer ya. Nah, jadi kalau mau memindahkan ke komputer lain tinggal di upload. Jadi sama prosesnya, tinggal copy lagi ini. Misalnya ini ke mikrotik yang lain ya. Nah, masuk ke menu file, nanti tinggal paste aja di sini. Nah, klik paste, otomatis akan masuk ke routernya. Itu cara backup ya. Jadi untuk user pool itu bisa, tapi kalau yang usernya biasa, hak aksesnya itu nggak bisa. Coba ini saya lihat dulu sistem user. Oh, ini masih yang full. Nah, yang close aja lah. Yang full saya close dulu biar nggak terlalu banyak bertumpuk. Nah, sistem user. Ya, ini sekarang saya pakai yang write ya. Hak aksesnya saya udah coba file, lakukan backup. Kasih nama seperti tadi. Backup. 1. Nah, ini jadi ada peringatan tidak punya akses ya untuk melakukan proses backup tersebut. Jadi cuma 2 hal saja kalau kita menggunakan user write, tidak bisa backup dan tidak bisa menambah user. Jadi kalau mikrotik kita nanti diakses oleh rame-rame usernya, itu kita bisa bikin beberapa user ya, yang ada di sini ya. Silakan. Nah, kalau yang read ini sebenarnya hanya untuk monitoring saja. Kalau yang read, coba saya buka lagi, connect lagi menggunakan read ya. Nah, ini IP. Nah, seperti ini. Jadi di menu-menu IP address itu hanya bisa melihat saja, sedangkan tombol-tombol di sininya nonaktif semuanya. Ini cocok untuk yang hanya tugasnya memonitoring traffic. Jadi bisa melihat log gitu ya di sini. Oh, lognya ada yang login atau tidak gitu di sini. Kalau ada perubahan queue, perubahan rule, ini sangat cocok. Kita buatkan sistem dengan user. Nah, itu jadi di level pertama adalah kita harus mengamankan dulu username dan password serta membuat level ini ya, level penggunanya ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keamanan dasar yang harus diutamakan itu adalah mendisable semua service yang terkait dengan keamanan mikrotik, yaitu ada di menu IP service di sini. Jadi nanti IP service ini tujuannya untuk apa? Untuk merubah port-port yang akan kita amankan. Jadi di sini lebih ke arah manajemen port aplikasi. Ya, contohnya seperti ini. Teman-teman silakan masuk lagi ke mikrotiknya menggunakan usernya yang full ya. Menggunakan usernya yang full. Ini saya masih write. Kita coba yang full dulu. Kemudian loginnya menggunakan yang full, silakan. Nah, terus coba masuk ke menu IP ya. Di sana ada services. Nah, di sini terlihat. Jadi ada menu-menu yang sedang aktif ya. Portnya itu ada API, API SSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox, kemudian web. Nah, biasanya untuk aplikasi ini adalah aplikasi untuk menjembatani antara mikrotik dengan pihak ketiga. Jadi contohnya kalau di hotspot itu ada aplikasi yang namanya Micmon untuk melakukan cetak voucher. Nah, ini integrasinya melalui port 8728. Kalau sekiranya tidak dipakai, ini kita disable saja. Ya. Jadi nanti ini kita langsung lakukan disable. Ya.
Oh iya, saya masih pakai yang read. Harusnya pakai yang EK1 ya. EK aja. Ya. IP service. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini tidak perlu kita disable X. Ini tidak perlu kita disable. FTP tidak perlu kita disable. Nah, kalau SSH biasanya banyak yang dipakai, tapi umumnya portnya harus dirubah. Jadi portnya rubah saja ke port bukan default. Misalnya kita rubah ke portnya di atas 6000 ya. Ya 6122 saya contoh. Jadi ujungnya supaya lebih mudah mengingat masih sama portnya 22 tapi tambahin 6122. Nah, jadi nanti ketika mengakses SSH harus menyertakan portnya 6122 ya. Jadi ketika ini ya, ketika mengakses servernya jadi seperti ini. Dan servernya, server SSH-nya 192.168 10.100 misalnya ini ya servernya. Nah, cantumkan nomor portnya 6122. Jadi ini membuka layanan akses ke SSH-nya Protik gitu ya. Contoh. Nah, jadi itu. Pertama kita bisa mendisable atau bisa change ya, merubah. Port mana saja yang perlu kita rubah selain dari SSH? Biasanya kalau telnet nggak usah ya, telnet itu karena Windows ya, kita udah diwakili sama SSH. Nah, yang paling utama ini Winbox. Winbox ini bagusnya dirubah ya. Jangan menggunakan port default 8291. Karena ini untuk keamanan yang utama. Ini dirubah aja. Misalnya ininya sama. Ujungnya sama 91 tapi ini rubah. Jadi 7991 contoh ini. Tapi kita harus ingat ya nomor portnya. Ketika kita mengakses port ini dengan IP address, nah kita harus cantumkan portnya. Contohnya seperti ini. Winbox, buka lagi. Nah, di connect to-nya sekarang saya nggak menggunakan MAC, tapi menggunakan IP address mengarah ke gateway ini, ke 192.168.21 ya. Jadi saya klik IP address-nya. Nah, karena Winbox-nya sudah dirubah, ketika saya login menggunakan usernya Eka dan passwordnya benar, tetap nggak akan bisa masuk. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menahan servisnya karena servisnya itu sudah diceng tadi ya nomor portnya. Jadi tidak akan pernah masuk ke Mikrotik meskipun tahu username password dan gateway IP. Kita harus tambahkan di sini biar bisa masuk 7991 gitu. Baru setelah itu kita connect. Ya. Jadi nanti terlihat di sini kalau saya zoom out, zoom in, kontrol. Ya. Nah ini ya teman-teman terlihat IP saya mengaksesnya sessionnya menggunakan IP address 192.168.21 tapi nomor portnya disertakan di sini. Itu kalau menggunakan IP address, jadi harus disertakan. Tapi kalau misalnya menggunakan MAC address khusus untuk jaringan lokal tidak perlu menggunakan port, ya bisa langsung bypass, langsung masuk ya. Oke, terkait dari percobaan uji coba login tadi, kita lihat di menu log ya. Jadi di menu log itu nanti nge-record atau ngerekam siapa saja yang pernah login ke router kita. Atau bisa juga menu log ini fungsinya untuk menampilkan informasi perubahan terhadap router. Nah, di sini ada warna merah ya. Jadi ada yang mencoba mengakses Mikrotik kita melalui MAC address sekian, tapi gagal gitu ya. Ini akan dicatat oleh log. Jadi log ini sifatnya sebenarnya real time ya. Real time gitu kan. Terus akan mendefinisikan mencatat selama router botnya tidak melakukan
restart atau tidak di restart, maka lognya akan menyimpan terus. Tapi kalau router botnya di restart, itu akan hilang dan tidak bisa disimpan ya log mikrotik ini. Ya, itu terkait dengan IP service. Jadi kita harus mengamankan router kita di 2 level aja minimal. Itunya username password-nya dirubah, terus service yang lainnya ini disable kecuali port SSH diganti, inbox-nya diganti, dan ininya dirubah portnya ya. Kalau untuk port ini sebenarnya bisa dirubah, bisa enggak. Kalau memang tidak digunakan, sebenarnya bagusnya di disable aja. Ini fungsinya kalau kita mengakses mikrotik via web, ini harus diaktifkan. Ya. Contoh, kalau mengakses mikrotik lewat web kan berarti saya harus mengetahui alamat IP-nya ya. IP ininya, IP webnya. Saya bikin baru aja. Nah, jadi saya mau mengakses mikrotik via web. Saya ketikkan di IP address-nya 192.168.20.1 ya. Nah, ini jadi saya sudah bisa akses mikrotiknya. Karena port ininya ini aktif. Tapi kalau saya coba disable, nah dimatikan untuk keamanan, jadi tidak ada yang boleh mengakses mikrotik selain via Winbox, ini pasti nggak akan connect. Coba ini close dulu, kita ulang lagi. 192.168.10.1 ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa dihubungi atau tidak bisa tersambung karena service dari IP service-nya sudah dinonaktifkan. Nah, jadi itu terkait keamanan port, silahkan teman-teman sesuaikan dengan konfigurasinya ya. Yang jelas port Winbox harus diganti, saran saya. Kemudian username dan password harus dirubah. Kalau port SSH tidak digunakan, lebih baik di disable saja. Jadi yang aktif di mikrotik itu hanya port Winbox. Ya. Bahkan kalau mau lebih aman lagi, sebenarnya selain dirubah port Winbox ya, kita rubah available from-nya. Di sini kan ada fungsi available from. Artinya mikrotik ini bisa diakses dari mana. Contoh kalau misalnya saya hanya definisikan dengan alamat IP seperti ini. Jadi Winbox ini hanya bisa diakses oleh network 20. Ketika jaringan mikrotik kita terkoneksi ke publik, ya, kan mikrotik bisa diremote dari luar, nah itu nggak akan bisa. Selama available from-nya itu didefinisikan seperti ini. Dari network lain pun nggak akan bisa mengakses mikrotik, kecuali dari network ini. Tapi kalau ada kebutuhan misalnya remote untuk beberapa apartemen dan yang lainnya mobile ya lebih baik sudah di-off-kan aja gitu kan. Kecuali ininya harus diganti. Nah, itu untuk keamanan dasar yang kedua ya. Jadi disable semua service yang tidak dibutuhkan. Nah, sebenarnya ini ada satu lagi. Untuk keamanan mikrotik itu ada satu lagi ya. Ini kita mengamankan dari sisi scanning sebenarnya. Saya menyebutnya ini scanning ya. Scanning MAC address. Nah, kenapa saya sebut scanning MAC address? Jadi begini, ketika kita mengakses mikrotik, siapapun yang terhubung ke gateway mikrotik, dia akan bisa menemukan MAC address kita dan IP address-nya. Kalau IP address mungkin bisa ditebak di gateway command prompt ya, itu oke lah, nggak masalah. Tapi yang paling utama kan MAC address. MAC address-nya kan seperti ini, terlihat di mikrotik kalau kita coba akses mikrotiknya. Saya close lagi, keluar. Ini Winbox-nya saya lagi.
Nah, seperti ini ya, teman-teman terlihat bahwa di menu Nextboard, ini kan Nextboard itu artinya protokol ya, protokol untuk menginformasikan perangkat mana saja yang terdaftar di atau yang bisa terdeteksi termasuk routernya itu sendiri. Di sini akan terlihat MAC address mikrotiknya gitu. Jadi kalau yang memang ini kan bisa iseng misalnya ngetes saja gitu kan, selama dia punya aplikasi Winbox ya dites gitu kan keamanannya. Nah, kita bisa sembunyikan ini tidak ada semua, jadi kosong aja kan. Tapi ada satu catatan, kita harus mencatat dulu IP address kita dan kita harus catat juga MAC address-nya biar nggak lupa gitu. Ini bisa kita catat ya. Nah, sementara saya hafalkan IP-nya aja dulu sama tadi portnya ya. Portnya 7991. Pas saya korek dulu sekarang. Connect dulu ke mikrotiknya. IP service, cek dulu portnya. Nah, ini saya portnya 7991 biar nggak lupa. Itu Winbox 7991. Oke, sekarang saya akan mau menghidden, istilahnya menghidden Nextboard yang tadi supaya tidak bisa di-scanning oleh komputer manapun. Jadi masuk ke menu IP ya. Di sini ada protokol Nextboard. Nah, ini di menu ini ada protokol Nextboard. Kita masuk ke menu discovery ya, discovery setting. Jadi silakan teman-teman kalau mau praktek juga terkait firewall keamanan mikrotik, kita sudah masuk ke tahap ketiga, scanning MAC address atau mencoba untuk mendisable MAC address-nya. Nah, di sini ada pilihan interface ya. Nah, ini all, dinamik, statik gitu ya. Ini artinya adalah ketika kita pilih yang statik maupun yang all, tadi akan terlihat informasi MAC address, IP address-nya. Nah, ini kalau mau dinonaktifkan, pilih yang ini aja. Interface-nya jadi pilih non gitu ya. Sehingga ketika kita apply dan kita oke ya. Nah, terus kita coba close lagi mikrotiknya. Kita coba scanning lagi ya. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi di menu Nextboard ini sudah tidak ada informasi yang terkait dengan MAC address, IP address. Ini lebih aman gitu. Tapi solusinya kita harus mencatat IP address-nya atau menghafalkan dulu MAC address-nya ya. Caranya sih bisa copy paste aja sebelumnya ya. Tadi copy paste yang ini simpan aja di catatan kita gitu. Ini MAC address MAC mikrotik berapa gitu ya. Mikrotik 1 gitu. Nah, ini ada catatan lah setidaknya. Jadi kalau misalnya kita lupa pun ada catatan. Tapi kalau untuk IP address kan bisa langsung diakses di sini. 192.168 tadi 20.1 portnya 7991. Jadi meskipun di sini tidak ada informasi tentang IP-nya, kita masih bisa login dengan alamat ini. Ya, itu. Jadi itu yang ketiga. Jadi ada di menu IP Nextboard. Nah, ininya discovery setting-nya di nonkan ya. Oke. Ya, untuk kebutuhan training ini saya ini aja apa? Diaktifkan aja karena tidak terpublik, mikrotiknya tidak terpublik ke luar jaringan. Ya, jadi itu ya teman-teman, sambungkan scanning MAC address ya. Saya coba besarkan dulu fontnya biar sama 18. Ya, jadi cukup 3 ya untuk keamanan dasar di mikrotik itu, merubah username password, memberi hak aksesnya yang sesuai dengan pengguna, mendisable service yang tidak dibutuhkan, kemudian scanning MAC address, menonaktifkan. Jadi outputnya ini adalah menghidden. Jadi ini hidden MAC dan IP. Ya, seperti ini. Silakan kalau mau sharing terkait
service apa saja yang bisa diamankan, boleh ya? Karena barangkali ada tambahan, teman-teman pernah mengkonfigurasi MikroTik, oh saya ada untuk teknik keamanan jaringan seperti ini ya, boleh, silakan kita sharing saja. Untuk sementara materi keamanan dasar saya cukupkan demikian.